Halo, balik lagi di channel gua. Kali ini gua bakal bahas MG Akatsuki Full Pack dari Wuji Moxing. Oke, langsung aja kita unboxing dan kita lihat isi boxnya. Ini adalah runner dari MG Akatsuki Full Pack dari Wuji Moxing. Kita di sini juga dapat stand base, stiker, dan juga dapat dua water slide decal, yang satu untuk stand base-nya dan yang satu untuk kitnya. Langsung aja kita review kitnya. Oke, ini dia MG Akatsuki Full Pack dari Wuji Moxing. First impression dari gua, kit ini benar-benar super keren banget. Warna goldnya keren banget. Ini goldnya bukan coating ya. Dan walaupun kelihatan warna goldnya cuma satu warna, sebenarnya ini ada separasi warna ya. Kayak di bagian dada sini, di bagian shoulder, lalu di bagian pergelangan tangan. Itu sebenarnya ada separasi warna, tapi nggak kelihatan norak ya. Kalau yang sebelumnya di Dragon Momoko warnanya agak lebih oranye, ini lebih ke gold aja, cuman goldnya lebih tua gitu ya. Kalau menurut gue sih, gue lebih suka di sini ya daripada yang seri Dragon Momoko sebelumnya ya. Karena itu lebih ke orange sebenarnya, bukan ke gold. Jadi kelihatan plastiknya gitu. Kalau di sini gue ngelihatnya jauh lebih keren sih. Dan juga untuk kualitas plastiknya itu menurut gue udah dibenahin banget dari Wuji. Dari seri sebelumnya Strike gue juga punya. Itu cepet banget stretch mark, tapi di sini itu udah nggak lagi. Gua ngerakit dari awal sampai akhir, gua nggak nemuin sama sekali stretch mark. Walaupun ada beberapa yang sempat gua bongkar dulu, itu nggak ada stretch marknya. Dan juga untuk artikulasi yang tadinya cepet copot di Strike ya, itu di sini juga udah dibenahin, nggak cepet copot lagi. Kayak di bagian sini siku kakinya, itu nggak cepet copot walaupun kita artikulasiin. Dan juga di bagian belakang sini ya, bahkan udah ditambahin part pun dia nggak cepet copot. Lanjut kita bahas dari aksesoris yang didapat. Ini kita dapat shieldnya. Nah, shieldnya yang bagian ini nanti ditempel di siku, lalu ini bisa dirubah untuk dipegang di posisi tangannya ya. Nah, kita juga dapat rifle. Rifle-nya ini udah gua tempel pakai fix hand-nya. Karena agak tricky fix handnya, jadi trigger handnya ini gua lem. Terus kita juga dapat dua gagang sabernya ya, yang bisa dipasang di waist-nya kayak gini. Dan juga bisa kita satuin kayak gini untuk jadi kayak spear gitu ya. Kita dapat 8 efeknya. Efek sabernya ini bisa dipasang untuk spearnya. Jadi kayak gini. Atau juga bisa dipasang di rifle-nya. Jadi rifle-nya bisa ada efek tembakannya kayak gini ya. Nah, kita juga dapat dua mechanical hands, dimana mechanical hands-nya cukup bagus karena bisa nahan weapon-nya. Cukup kuat. Lalu kita juga dapat 8 fix hand. Jadi kalau mechanical hand-nya kalian kurang puas, bisa pakai fix hand-nya. Ini ada 8, walaupun cukup tricky, nanti kalian akalin aja supaya bisa nempel senjatanya ya. Terus kita juga dapat 2 rudal kayak gini untuk OASI pack-nya. Nah, ini dia, punya gua patah ya pas gua lagi pasang, mungkin karena buru-buru masangnya. Jadi kesenggol terus patah. Kalian pasangnya hati-hati aja, pelan-pelan aja, jangan sampai patah kayak gua. Kalau udah patah masuk ke dalam kayak gitu udah susah, nggak bakal bisa dicabut. Untungnya patahnya di bagian sini ya, karena menurut gua kalau misalnya dipasangin itu OASI pack-nya jadi kayak mainan ya. Dan kalau nggak dipasang kayak gini, gua lebih demen sih
kelihatan lebih keren aja gitu. Karena mungkin rudalnya di sini cuma satu color ya, cuman putih doang, jadi kelihatan kayak pesawat mainan jatuhnya. Lalu kita juga dapat OOASI pack-nya. Di sini OOASI pack-nya juga bisa dipasang sebagai backpack-nya ya untuk Akatsuki ini. Jadi tinggal dipasang kayak gini aja. Tembakannya ini bisa dikedepanin, jadi kayak Strike Freedom ya. Ada tembakan dari samping kayak gini. Lalu kita juga bisa keluarin handle-nya di sini. Jadi saat tempel di backpack, ini bisa jadi handle tembakan untuk si Akatsuki-nya. Kita juga dapat Xianrui pack-nya. Nah, dimana di sini Xianrui pack-nya juga bisa dipasang di backpack-nya si Akatsuki. Nah, untuk Xianrui pack-nya di sini bisa dilepas satu-satu ya. Total ada 7 part. Sayangnya untuk Xianrui atau OOASI pack-nya ini sama sekali nggak ada lubang part gitu ya. Jadi kalau misalnya mau dipajang ya nggak ada colokannya buat taruh di stand base gitu. Nggak kayak ini di Sky Grasper kan ada lubangnya ya untuk taruh di stand base, tapi di OOASI sama Xianrui-nya tuh nggak ada. Jadi kita nggak bisa taruh di stand base, paling ya nangkring gitu aja. Terus kita juga dapet di sini stand base. Nah, di sini stand base-nya keren banget ya. Stand base-nya kayak versi metal build-nya, dan juga dapet water slide decal untuk stand base-nya yang warnanya gold mengkilap kayak gini. Jadi stand base-nya jadi ganteng maksimal. Terus kita juga masih dapat tambahan satu water slide decal untuk kitnya. Oke, sekarang kita bahas dari minusnya ya. Minusnya sebenarnya minor banget ya. Kayak di sini nih, ini bagian shouldernya agak cepet copot. Lalu di bagian kaki sini, di bagian paha ini agak cepet copot juga, cuman nggak parah-parah banget sih. Karena sebenarnya untuk kitnya solid banget nih, digoyang-goyangin kayak gini aja nggak ada yang lepas sama sekali ya. Bener-bener solid kitnya. Jadi ya bener-bener minor banget sih untuk minusnya. Salah satu minus yang gue temuin ya ini doang punya gue. Itu juga karena kesalahan gue sih, karena ngerakitnya terlalu buru-buru mungkin ya, jadi patah. Sisanya ya oke sih. Paling di bagian handnya aja, nanti kalian akalin sedikit biar bisa megang si senjata-senjatanya. Lanjut, sekarang kita bahas dari artikulasi. Ya, ini kepalanya bisa dinaik turunin kayak gini. Bisa juga nengok kiri kanan, cuma nengok kiri kanannya sedikit aja ya karena mentok sama dagunya. Lalu juga bisa maju mundur kayak gini. Nah, di bagian shoulder sini bisa diangkat segini. Terus tangannya juga bisa lebih dari lurus. Upper armnya bisa diputar. Terus untuk siku tangannya itu udah double join, jadi bisa sampai mentok. Tangannya juga bisa sedikit bergerak kayak gini. Lalu ada butterfly join juga di sini. Jadi bisa maju sedikit. Terus untuk pinggangnya bisa naik turun sedikit. Kiri kanan. Juga bisa diputar sedikit ya. Lalu untuk side skirtnya ini bisa naik turun sedikit. Terus untuk waist bagian depan ini bisa diangkat sejauh ini. Lalu untuk waist bagian belakang cuma bisa diangkat sedikit. Kakinya bisa tendang sejauh ini dan ke belakang sejauh ini. Terus untuk siku kakinya udah double join, jadi bisa sampai mentok ya. Dan untuk kakinya bisa pivot kiri kanan kayak gini. Lalu bisa diturunin ke bawah, bisa lebih dari lurus. Dan di belakang sini ada artikulasi sedikit. Terus untuk bagian bawah backpack ini bisa digerakin sedikit. Nah, untuk di bagian kaki ini juga ada sedikit artikulasi ya. Jadi bisa lebih dikebawahin lagi. Kayak di Wuji Strike sebelumnya ya. Oke, kesimpulannya untuk MG Akatsuki full pack dari Wuji Moxing ini menurut gua bener-bener keren dan worth it banget buat dibeli. Kenapa? Karena kit ini juga udah undergate ya rata-rata. Jadi nukmaknya tuh udah minim banget. Memang ada beberapa part yang nggak undergate, tapi mostly banyakan undergate. Lalu snap fit-nya juga enak banget, empuk, bahkan lebih enak dari Wuji Strike Launcher dan Sword Strike sebelumnya.
Ditambah lagi Wuji udah benerin plastiknya yang sebelumnya di seri Launcher Strike atau Sword Strike itu cepet banget stress mark. Di sini udah nggak gua temuin sama sekali. Semua kitnya normal dan lancar dipasang tanpa nimbulin stress marknya. Nah, untuk overall sendiri rating kit ini gue bisa kasih di 9,3 ya. Emang kitnya bener-bener nyari sempurna sih. Menurut gue kit ini bener-bener perfect dan layak banget buat kalian beli lah. Dengan harganya yang cuman sekitar 500 ribuan, kit ini bisa jadi salah satu kit MG terbaik sih di seri bootleg 500 ribuan ya. Oke, segitu aja video dari gua. Thank you buat yang udah nonton. Sekali lagi, penilaian ini cuman dari perspektif gua ya. Kalau kalian nggak setuju, ya itu perspektif kalian masing-masing. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe video gua agar gua tetap semangat buat bikin video. See you di next video.